Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Selamat pagi. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kami tim penyuluh pajak KPP Pratama Rengat menghadirkan Rengat Tech Podcast yang dimana akan membahas seputar ketentuan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus melakukan inovasi terkait peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Nah, inovasi yang akan kita hadirkan pada pagi hari ini untuk wajib pajak semua yaitu NIK sebagai NPWP, yaitu bincang-bincang, kita akan berbincang-bincang tentang SIN atau Single Identification Number. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah penasaran, apa sih SIN itu, Single Identification Number itu? Nah, tenang. Pada pagi hari ini saya akan mengundang narasumber dari tim penyuluh KPP Pratama Rengat, yaitu Mas Iksan. Apa kabar Mas Iksan? Alhamdulillah, baik Kak Utari. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saat ini pemerintah masih terus membenahi ekosistem data kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun upaya yang sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Ditjen Dukcapil adalah menerapkan Single Identity Number atau SIN. Melalui implementasi eKTP, diharapkan hal ini menjadikan SIN yang dapat mengatasi masalah seperti segmentasi data kependudukan di berbagai kementerian dan lembaga, menampilkan informasi detail mengenai kondisi sosial, ekonomi suatu daerah, mempermudah layanan publik nasional, dan meningkatkan sektor keuangan dalam bidang perpajakan. Baik, kita mulai saja tanya jawab kita kepada narasumber kita, Mas Iksan. Baik, Mas Iksan, Ya. Saya ingin bertanya, apa sih urgensi penerapan SIN tersebut dalam bidang perpajakan? Jadi saat ini pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Salah satu kebijakan yang diatur adalah Undang-Undang HPP tersebut adalah menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, latar belakang yang penggunaan NIK dalam penerapan SIN ini atau Single Identity Number ini, yang pertama adalah rendahnya tax ratio atau rasio pajak. Jadi tax ratio ini adalah perbandingan antara penerimaan pajak yang dikumpulkan pada suatu masa dengan produk domestik bruto di masa yang sama. PDB tersebut adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Jadi PDB ini meliputi belanja konsumen, pengeluaran pemerintah, investasi, dan ekspor. Ekspor bersih, yaitu ekspor dikurangi impor. Jadi secara sederhana, tax ratio merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk melihat gambaran umum dalam suatu kondisi perpajakan di suatu negara atau ukuran penerimaan suatu negara. Jadi menurut berita yang saya kutip di liputan6.com, jadi tax ratio Indonesia saat ini hanya mencapai 9,11% atau masih di bawah 10% dibandingkan terhadap PDB-nya atau peredaran domestik bruto. Jadi angka tersebut merupakan angka terendah dibandingkan negara-negara G20 dan ASEAN, di mana negara-negara tersebut telah mencapai angka di atas 10% atau double digit. Nah, jadi rendahnya tax ratio ini disebabkan oleh tingginya shadow economy. Jadi yang menyebabkan banyaknya penghindaran pajak serta masih sempitnya basis pajak. Nah, tadi saya bahas mengenai shadow economy. Itulah yang menjadi penyebab kedua mengapa penerapan SIN di dalam perpajakan ini menjadi urgensi dalam peraturan perpajakan.
Jadi salah satu definisi yang umum digunakan untuk memahami shadow economy adalah jadi semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan produk nasional bruto maupun produk domestik bruto. Tetapi aktivitas tersebut tidak terdaftar nih di dalam negara kita. Jadi banyaknya badan atau para individu yang melakukan aktivitas shadow economy dan tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan sebagai wajib pajak. Jadi dalam hal ini memperlebar jarak antara pelaku aktivitas ekonomi dengan wajib pajak yang telah terdaftar. Jadi hal ini tentu berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak dan perekonomian suatu negara. Eh, Aktivitas shadow ekonomi ini sulit untuk dijangkau oleh otoritas pajak, dalam hal ini oleh Fiskus, karena data kegiatan yang ada di luar otoritas tersebut atau otoritas kami ini masih sangat sedikit teradministrasi oleh lembaga atau badan pemerintah, dan itu pun tersebar di berbagai lembaga ataupun badan pemerintah. Seperti itu Kak Utari. Oke, baik. Selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang shadow ekonomi. Nah, saya ingin bertanya, apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi shadow ekonomi ini? Oke, kita menyoroti menurut pendapat OECD. Jadi mereka menyoroti bahwa peluang dan ancaman rendahnya tax ratio tersebut dan tingginya shadow ekonomi itu yang hal yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi shadow ekonomi tersebut adalah pertama, optimalisasi penggunaan data, dan kemudian melakukan identifikasi pelaku ekonomi dan pendaftaran yang efektif, dan kemudian membuat langkah-langkah yang dapat mereduksi kegiatan shadow ekonomi. Jadi menindaklanjuti rencana aksi di atas, pemerintah melakukan terobosan dengan mengatur kembali tata kelola data dengan prinsip satu data Indonesia melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jadi salah satunya adalah pasal 3, yaitu mengatur bahwa data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan 4 prinsip. Jadi yang pertama itu memenuhi standar data, kemudian memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, dan kemudian yang keempat menggunakan kode referensi dan atau data induk. Nah, seperti itu Kak Utari. Baik. Nah, selanjutnya sekarang ini sedang hangat-hangatnya Mas Iksan ya tentang NIK menjadi NPWP. Bisa nggak sih diceritakan bagaimana NIK bisa menjadi NPWP? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dalam tentang harmonisasi peraturan perpajakan tersebut tadi, diantaranya mengatur NIK sebagai NPWP. Nah, penggunaan NIK sebagai NPWP ini merupakan pewujudan dari penggunaan kode referensi tersebut, atau data induk yang sudah tadi kita bahas. Nah, kalau misalnya kita lihat di praktek-praktek di negara lain seperti Singapura, itu NPWP diterbitkan dengan nomor kependudukan. Kemudian misalnya di Belanda, sejak penduduk dilahirkan, di administrasi pendudukan sudah diterbitkan NIK sebagai kode referensi. Nah, keunggulannya apa nih Kak Utari? Keunggulannya adalah karena NIK ini bersifat unik dan khas. Kemudian NIK ini mengintegrasikan data finansial dan non finansial wajib pajak orang pribadi. Memang saat ini saat ini dikelola oleh instansi, lembaga maupun asosiasi dan pihak lainnya. Dan kemudian yang ketiga, pengintegrasian NIK sebagai identitas perpajakan juga mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengendalian dari program dan kebijakan fiskal pemerintah Kak Utari. Jadi dengan tetap memperhatikan jaminan keamanan data tentu saja. Kemudian sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang HPP ini, ya makanya adalah
aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk, NPWP badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Jadi tujuan kebijakan ini, Kak Utari, Iya, baik. untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan untuk mendukung kebijakan tadi, kebijakan satu data Indonesia. Nah, seperti itu Kak Utari. Nah, tadi Mas menyinggung tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112. 12 betul. Seperti apa sih Mas perubahan-perubahan format NPWP yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112? Jadi yang perlu kita soroti itu ada 3 Kak Utari. Yang pertama NPWP orang pribadi penduduk, dia akan menggunakan nomor induk kependudukan. Dan kemudian NPWP badan, NPWP instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk itu menggunakan 16 digit angka. Yang dalam hal ini karena digitnya menyesuaikan dengan nomor induk kependudukan. Dan untuk NPWP cabang bagi NPWP badannya itu akan diberikan namanya NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, format NPWP yang terbaru ini berlakunya mulai kapan sih? Jadi format NPWP ini berlaku sejak 14 Juli 2022. Nah, sejak itu jadi sampai dengan sejak 14 Juli sampai dengan 21 Desember 2023 itu akan digunakan sebagai layanan perpajakan secara terbatas. Nah, namun pada saat 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP format baru. Nah, ini kalau untuk wajib pajak lama itu bagaimana Mas Isan? Nah, jadi untuk ketentuan wajib pajak lama itu dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Jadi untuk wajib pajak lama yang orang pribadi penduduk. Kemudian diklarifikasi kepada wajib pajak terhadap data yang belum valid. Jadi yang data belum valid ini tidak menggunakan perubahan data sehingga data menjadi valid. Nah, seperti itu. Kemudian NPWP lama atas NPWP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi bukan penduduk dilakukan dengan cara menambahkan angka 0 di depan NPWP lamanya. Jadi NPWP lama hanya ditambahkan digit 0-nya. Dan kemudian untuk NPWP lama wajib pajak pada cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU secara jabatan. Nah, seperti itu Kak tadi. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar tuh ada kata-kata pemadanan yang Mas Iksan sebutkan. Nah, sebenarnya arti pemadanan itu apa? Nah, siapa tahu teman pajak di sini ada yang belum mengerti Mas Iksan, mohon dijelaskan. Jadi pemadanan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada artinya proses, cara, atau perbuatan memadankan. Nah, pemadanan itu berasal dari kata padan atau gampangnya itu artinya itu pencocokan. Jadi pemadan itu dicocokkan lah. Seperti itu Kak Utari. Baik. Nah, sekarang ini Mas Iksan, apa sih yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dan apa yang harus kawan pajak lakukan? Jadi sekarang kita akan memasuki ini pembahasan mengenai aturan nih Kak Utari. Jadi menurut pasal 3, jadi WP orang pribadi yang merupakan penduduk dan memiliki NPWP dengan format 15 digit sebelum peraturan menteri ini berlaku atau PMK 12 ini berlaku menggunakan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Nah, kemudian penggunaan NIK ini sebagai NPWP ini merupakan penduduk, yaitu data identitas wajib pajak yang dilakukan dengan pemadanan. Nah, tadi pencocokan ya, dengan data kependudukan, data pendudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri tadi.
Nah, hasil pemadanan itu nanti akan dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi dua kalau tadi. Yang pertama itu data valid dan yang kedua yaitu data belum valid. Kemudian data valid itu merupakan data identitas wajib pajak yang telah padan atau telah cocok dengan data kependudukan. Dan sebaliknya, data yang belum valid ini adalah data yang belum sesuai atau belum cocok dengan data kependudukan. Nah, kemudian setelah kita kelompokkan menjadi dua, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan permintaan klarifikasi nih atas data hasil pemadanan tersebut kepada wajib pajak. Nah, klasifikasi ini termasuk data alamat pos, elektronik, dan nomor telepon, nomor HP, dan kemudian data alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan keadaan sebenarnya, kemudian data klasifikasi lapangan usaha, serta data unit kerja. Nah, kemudian berdasarkan klarifikasi tersebut, ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu dilakukan melalui halaman Direktorat Jenderal Pajak, alamat pos elektronik wajib pajak, kontak center Direktorat Jenderal Pajak, dan saluran lainnya yang nantinya akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi berdasarkan permintaan klarifikasi ini Kak Utari, jadi wajib pajak akan melakukan perubahan data nih, perubahan data dalam hal data yang disampaikan pada saat permintaan klarifikasi tersebut belum sesuai dengan keadaannya sebenarnya, karena kita akan melakukan pemadanan. Jadi perubahan tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi bisa melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau DJP online, kontak center, KPP tempat wajib pajak terdaftar, dalam hal ini KPP Rengat, Utari, kemudian saluran lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian nih tahapannya setelah itu, jadi NIK yang digunakan sebagai NPWP berdasarkan hasil pemadanan tersebut atau berdasarkan hasil perubahan data yang dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri ini akan yang akan menghasilkan data valid tersebut Kak Utari. Jadi ada dua tadi, ini akan diberitahukan kepada wajib pajak. Nah, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk, ya misalnya kita nih sebagai penduduk, namun tidak melakukan perubahan data dan atas data identitas dengan status belum valid tersebut, hanya dapat digunakan NPWP sampai dengan 31 Desember 2023 dalam layanan administrasi perpajakan atau administrasi lainnya. Kemudian nah, wajib pajak yang belum melakukan perubahan data tersebut dapat menggunakan layanan yang tadi yang layanan digunakan tadi itu setelah melakukan perubahan data. Nah, gitu. Jadi kalau sampai 2023 dia Kak Utari tidak melakukan perubahan data, itu dia tidak dapat menggunakan layanan perpajakan. Nah, syaratnya untuk dapat melakukan pelayanan perpajakan yaitu melakukan perubahan data. Oke, kemudian sampai dengan jadi akhirnya perubahan data tersebut valid dan dapat dilakukan sinkronisasi dengan sistem kita. Nah, gitu Kak Utari, lumayan panjang. Wah, lumayan ya. Nah, dari tadi kan kita ngebahas tentang ini ya, penjelasan-penjelasan. Nah, saya mau nanya nih Mas Ihsan, bagaimana sih cara mengupdate validasi NIK ini di website DJP online? Nah, jadi yang pertama itu tentu saja kita masuk ke laman djponline.pajak.go.id. Nah, kemudian di situ akan timbul halaman login. Nah, login dengan kolom yang harus diisi, yaitu kolom NPWP dan kolom password. Nah, kemudian setelah kita input NPWP, password, dan kode captcha tersebut, kita klik data profil dan selanjutnya cek data utama. Jika status validitasnya itu belum valid, maka perlu dilakukan penginputan NIK dan selanjutnya dicek mengenai validitas data tersebut. Jadi kalau misalnya
sudah dilakukan pengisian, ya NIK tersebut tidak valid, jadi perlu dilakukan validitas terlebih dahulu ke Disdukcapil. Karena pastikan kemungkinan ada perbedaan data antara Disdukcapil yang diberikan oleh Disdukcapil dengan data yang sekarang. Nah, kemudian setelah itu kawan pajak cek data lainnya nih, Kak Utari. Jika ingin melakukan pembaharuan data nomor HP, ya, pembaharuan email yang ada di profil DJP Online. Kemudian setelah itu cek klasifikasi lapangan usaha. Jika statusnya tidak valid, maka perlu di-checklist nih sesuai dengan pekerjaan saat ini. Jadi itu sesuai dengan pekerjaan kawan pajak saat ini, Kak Utari. Baik itu pegawai ataupun usahawan misalnya. Kemudian yang keenam, cek data anggota keluarga. Nah, kita cek data istri, data suami, data anak-anak. Jika statusnya tidak valid, maka klik aksi edit. Nah, kita akan melakukan pengeditan data. Kemudian kita lakukan pembaharuan NIK, nomor induk pendudukan dan nomor KK per masing-masing anggota keluarga. Jika sudah, klik ubah profil. Nah, seperti itu Kak Utari sampai dengan perubahan data anggota keluarga. Itu kan untuk WP lama ya Mas Iksan ya. Nah, untuk wajib pajak baru itu bagaimana? Jadi untuk wajib pajak baru itu atau wajib pajak yang terdaftar setelah peraturan Menteri Keuangan ini berlaku. Jadi untuk wajib pajak penduduk itu NIK diaktifasi sebagai NPWP. Kemudian diberikanlah NPWP format 15.2 nih Kak Utari. Dan yang kemudian untuk wajib pajak baru yang wajib pajak badan, wajib pajak instansi pemerintah dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk itu akan diberikan NPWP dengan format 16 digit. Nah gitu. Namun untuk NPWP orang pribadi penduduk dan cabang tetap dapat menggunakan dengan format 15 digit dengan menghapus digit pertama yaitu kode 0-nya. Kemudian untuk wajib pajak cabang, yaitu tadi udah kita jelaskan juga Sekretari, akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Ya, jadi format NPWP 15 digit lah istilahnya seperti itu. Nah gitu Kak Utari. Oke, baik. Nah, untuk NPWP format lama nih Mas Iksan, sampai kapan sih masih bisa digunakannya? Nah itu kawan pajak Kak Utari mesti diingat. Jadi NPWP dengan format lama masih bisa digunakan nih, tapi ada sebatas waktunya yaitu 31 Desember 2023. Jadi ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit ini dan terbit sebelum 1 Januari 2024 tetap berlaku. Jadi tidak perlu dilakukan pembetulan ataupun penggantian nih Kak Utari, seperti itu. Nah, saya mau bertanya nih Mas, manfaat NIK sebagai NPWP itu apa sih? Jadi yang pertama, dalam pihak wajib pajak ini tidak perlu mempunyai beberapa identitas nih Kak Utari. Jadi dalam hal ini mempermudah pendaftaran, mempermudah mendapatkan layanan administrasi perpajakan terutama. Dan kemudian untuk pemerintah sendiri, pemerintah memiliki data yang baik untuk mengambil keputusan, meningkatkan penerimaan negara, dan meminimalisir kemungkinan adanya berbagai penyalahgunaan dalam berbagai sektor. Kemudian manfaat yang dirasakan untuk petugas pajak, yaitu dapat memperluas basis perpajakan, kemudian mendapatkan data pajak yang terintegrasi, serta mempermudah pengawasan wajib pajak dan meningkatkan tax ratio. Dan yang pihak lainnya terutama yaitu tidak perlu menyediakan field tambahan. Nah, seperti itulah Kak Utari. Nah, kalau NIK dijadikan NPWP, apakah anak-anak kecil juga bakal bayar pajak begitu Mas? Nah, itu pertanyaan menarik nih Kak Utari. Jadi dengan berlakunya Undang-Undang HPP dan PMK ini, PMK 112 ini, jadi memang muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah bayi yang baru lahir sudah memiliki NIK nih kan, di kita nih harus bayar pajak gitu kan. Nah, perlu disampaikan, penggunaan NIK sebagai NPWP ini tidak serta-merta
menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Karena menurut aturannya, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, seseorang disebut sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, seorang bayi yang sudah memiliki memang sudah memenuhi persyaratan subjektif sebagai warga negara Indonesia, namun belum memenuhi persyaratan objektif. Dalam hal ini yaitu penghasilan. Jadi bayi dengan NIK atau nomor induk kependudukan tidak dikenai atau membayar pajak. Jadi meskipun seseorang memiliki penghasilan pun sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, penghasilan dikenakan apabila bagi wajib pajak orang pribadi jumlah penghasilan per tahunnya telah mencapai batasan PTKP setahun sebagaimana diatur pasal 7 Undang-Undang HPP. Kemudian untuk UMKM peredaran brutonya di atas 500 juta setahun. Nah, yaitu pengusaha yang membayar PPh final 0,5% sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2018 lalu. Nah, gitu Kak Utari. Baik. Sudah, saya rasa sudah cukup jelas ya Mas ya penjelasan dari narasumber kita, kawan-kawan pajak. Jadi kalau boleh saya simpulkan Mas Iksan, penerapan SIN akan membantu optimalisasi penerimaan pajak dan mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia. Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan sebuah keniscayaan demi perbaikan layanan kepada masyarakat dan peningkatan tax ratio Indonesia yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sedang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut pasal 11, di situ tertulis terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan pihak lain. Nah, di situ juga di pasal 11 ayat 1 huruf B ditulis bahwa wajib pajak menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan. Nah, huruf C-nya menyebutkan bahwa pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan nomor pokok wajib pajak harus menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Dan nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit dalam layanan yang dimaksud. Nah, di situ pasal 11 ayat 2 disebutkan layanan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya, layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintah selain yang diselenggarakan oleh DJP, layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Nah, untuk pasal 11 ayat 3-nya, DJP atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain yang dimaksud. Itu pasal 11-nya. Nah, pasal 13-nya yaitu pada saat peraturan menteri ini berlaku, ketentuan mengenai pencantuman nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit dan terbit sebelum tanggal 1 Januari 2024 tetap berlaku dan tidak diperlukannya pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan pencantuman nomor pokok wajib pajak dengan format 15 digit. Mungkin itu ya Mas Iksan ya yang bisa saya simpulkan dari penjelasan Mas Iksan pada pagi hari ini. Oke, kita tutup saja Mas Iksan. Terima kasih kawan pajak telah menyaksikan Rengat Tech Podcast kami pada episode penyampaian NIK sebagai NPWP. Dari penjelasan Mas Iksan tadi kita bisa menyimpulkan banyak hal. Nah, sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Mas Iksan sebagai narasumber dan sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.